Perudam, selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Ranggi. Ada Bang Mardhani Alisera dari politisi PKS, selamat malam Bang Mardhani. Selamat Anggi. Pak Firman Subagio, politisi Golkar, selamat malam Pak Firman. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Saleh Daulay dari PAN, selamat malam Bang Saleh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang agak sedikit bikin publik panas dingin adalah kata-kata ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden begitu ya. Tadi Bang Mardhani juga jelas menyebutkan ini hak publik juga tercederai di sini ya. Nah, pertanyaan di awal, kalau presiden sudah jelas bilang, saya ke Pak Firman dulu, ini murni dari DPR. Kalau pemerintah presiden setujunya ya dipilih oleh rakyat langsung. DPR ini pasal 2 ini siapa nih Pak yang mengusulkan sebenarnya? Walaupun sekarang katanya udah berubah ya, semuanya setuju untuk dipilih rakyat. Tapi kan ada proses ke sini ini yang jadi pertanyaan publik. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Kebetulan dalam ruangan ini yang anggota balik ada 2 sebetulnya. Saya dengan Pak Mardhani. Ya. Pertama tentunya kami ingin menjelaskan kepada publik tentang masalah proses yang terkait dengan Undang-Undang Pemerintah DKI Jakarta. Kita menyadari bahwa DPR sesuai dengan konstitusi mempunyai kewenangan sebagai pembuat dan penyusun undang-undang. Betul. Dan waktu itu memang kami mendengar persis bahwa ada rencana untuk menyusun undang-undang yang terkait dengan pemindahan ibu kota ini, yang khususnya untuk penetapan daerah ibu kota Jakarta ini mau jadi apa. Namun ketika itu yang kami dengar awalnya adalah konsep awal itu adalah bukan inisiatif DPR. Dan kemudian Jadi dari mana kalau bukan dari DPR berarti dari pemerintah? Nah kalau kita melihat konstitusinya kan yang namanya undang-undang yang punya Memang inisiatif kan dirumuskan 3. oleh DPR, ya pemerintah. DPR, DPD atau pemerintah. Ya. Nah, namun ketika itu tiba-tiba kami kan diundang dalam rapat badan legislasi untuk diberikan penjelasan bahwa DPR akan segera membahas terhadap undang-undang tentang status DKI Jakarta. Karena kami mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara yang telah diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022, maka Ibu Kota Negara akan dilakukan pemindahan dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Ya. Dan kedua, pemindahan Ibu Kota Negara dimaksud akan berlaku sejak ditetapkan melalui keputusan Presiden. Di 2004, kami kemarin juga meninjau di IKN sudah akan dimulai secara bertahap pemindahan ASN 2024 dari ya. Jakarta ke Ibu Kota Negara. Ya. Oleh karena itu kami DPR mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus bahwa kalau sudah 2004 itu sudah di ujung tahun, maka kita harus segera membuat undang-undang ini untuk menentukan status Jakarta itu akan dijadikan seperti apa. Jangan sampai nanti ibu kotanya pindah di sana, kemudian status daripada Jakarta ini belum jelas. Nah, disitulah terjadi diskusi mendalam, termasuk kami juga menegaskan dari fraksi Partai Golkar, harus ada ketegasan politik antara DPR dengan pemerintah. DKI ini mau dijadikan apa setelah tidak menjadi ibu kota? Nah, Itu sudah terjawab kan, DKI akan jadi pusat ekonomi global. Saya jelaskan ya? kepada dijelaskan oleh pimpinan balik, maka DKI akan dijadikan pusat perekonomian internasional dan domestik untuk ekonomi global. Nah, kalau memang itu, ini ada beberapa alternatif. Alternatif pertama, mungkin DKI ini kalau tidak ada kekhususan, bisa juga DKI ini dilakukan otonomi penuh. Sehingga kalau otonomi penuh itu konsekuensinya adalah ada DPRD, DPRD provinsi, wali kota, bupati dipilih langsung oleh rakyat termasuk gubernurnya. Namun ketika kan belum ada keputusan. Dan kemudian kita juga mendengarkan aspirasi masyarakat bahwa banyak yang menginginkan juga mengenai DKI ini sebaiknya dilakukan otonomi penuh. Dan proses politik berjalan yang akhirnya terjadi kesepakatan politik yang kami dengarkan pada waktu sampai menjelang keputusan adalah posisi jalan tengah adalah status seperti sekarang. Oke, status seperti sekarang artinya Gubernur dipilih langsung oleh rakyat dan kemudian wali kota dan bupati ditunjuk oleh gubernur. Nah, itu untuk meminimasi terhadap mungkin adanya konflik-konflik di masyarakat. Oke, ini kan sudah terlanjur ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Pertanyaan saya belum terjawab ini.
pada saat ini jadi RUU, ini masih berbentuk draft, artinya semua anggota DPR, Bang Mardhani juga pasti membaca kan isi draft itu ya. Membaca juga ada pasal 10 ayat 2 yang di situ sebutkan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, dipilih dan diberhentikan oleh presiden. Pada saat itu menyetujui semuanya. Nah, kalau kita melihat pada waktu rapat, sebetulnya tidak menyetujui semua. Saya membawa pandangan mini fraksi. Dari Golkar tidak menyetujui itu? Dari Golkar mengusulkan tetap seperti sekarang. Oke, kalau dari PAN saat itu? Ini jelas ini di sini. Oke. Golkar tetap seperti sekarang. Gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Oke. Baik, kalau saya sebetulnya begini, keterlibatan saya secara langsung dengan undang-undang ini, ya tentu sebagai ketua fraksi PAN, saya memang ikut mengawal seluruh apa yang sedang dibahas ya. Dan pada saat muncul isu adanya penunjukan langsung gubernur itu, kapoksi saya di balik itu langsung kasih laporan ke saya. Ini agak kencang gitu. Saya waktu itu langsung telepon ketua umum saya dan ketua umum memerintahkan tidak boleh. Jadi nggak ada pemilihan langsung gubernur. Yang ada adalah ya tentu otonominya murni. Malah justru sekarang terbuka potensi pilihannya kan ada 3 waktu itu. Yang saya jelaskan waktu itu ke kapoksi saya. Pertama ya seperti yang sekarang. Ya kan gubernur dipilih lalu nanti wali kota juga ditunjuk oleh gubernur. Ya. Tapi yang kedua pilihannya adalah bagaimana supaya gubernur dipilih, DPRD provinsinya dipilih, lalu ada pemilihan wali kota juga. Lalu nanti dibentuk lagi DPRD kota di beberapa kota yang ada di Jakarta. Jadi kan ada yang baru. Lalu memang konsideran kita dengan adanya ini terbukalah ruang publik di mana demokrasi semakin mengakar gitu loh. Dan karena itulah maka kita minta supaya ini tetap dipertahankan supaya kita demokrasi makin kuat. Ini sebetulnya standing kami dan itu saya tahu persis bahwa itu pasti kapoksi saya ikut itu. Hingga akhirnya. Ini Golkar tidak setuju untuk itu, PAN tidak setuju untuk itu. Jadi gini harus dibedakan. Dari siapa ini, dibedakan dua hal sebetulnya. Waktu persetujuan kemarin itu ada 2 persetujuan situ semestinya yang mungkin publik harus diberi pencerahan. 1, persetujuan untuk dibahasnya undang-undang, dilanjutkan pembahasannya. Itu yang pertama, karena kalau tanpa itu nggak bisa. Dan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan undang-undang itu adalah amanat undang-undang IKN. Ya, betul. Yaitu pasal 41, udah dijelaskan dalam undang-undang itu 2 tahun setelah undang-undang IKN ini disahkan, maka undang-undang Jakarta itu harus betul-betul pemindahan ibu kota harus terlaksana dan undang-undang Jakarta harus baru lagi gitu. Nah karena itu sebagai amanat daripada undang-undang IKN kita harus menerima pembahasan itu lanjutannya. Kemudian yang kedua soal isi yang berkenaan dengan tadi apakah nanti itu ditunjuk oleh presiden atau tidak ditunjuk oleh presiden, apakah otonomi murni atau misalnya otonomi terbatas dan seterusnya, itu yang akan dibahas nanti bersama dengan pemerintah dan karena itulah maka kami ada catatan-catatan itu. Oke, sebentar sebelum masuk ke catatan itu yang saya jelaskan tadi. Oke, Bang Saleh, dari dalam bentuk draft, artinya draft ini disusun oleh DPR kan? Karena ini inisiatif DPR tadi. Kalau soal penyusunan draft itu tentu teman-teman di balik yang pasti tahu persis seperti apa. Yang ada di saya ketika ini sudah jadi draftnya itu yang dibacakan ke saya dan saya bilang ini tidak bisa seperti ini dan karena itu kita harus tetap konsisten berjuang bagaimana supaya DKI Jakarta ini kalau memang kekhususannya sudah dipindahkan ke ibu kota negara maka kekhususan itu hilang maka otonomi daerahnya mesti harus sama dengan otonomi daerah yang ada di provinsi-provinsi Indonesia. Pertanyaannya ke anggota Balik nih tadi ke Pak Firman dan juga ke Bang Mardhani. Siapa yang mengusulkan di draft itu pasal 10 ayat 2? Bang Mardhani juga pasti tahu kan, nanti diceritakan ke kita jeda dulu sejenak, 2 sisi kembali saat lagi.